Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, khususnya oma-opa yang sangat saya hormati, pernahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk menatap orang tua di sekitar kita? Atau mungkin menatap refleksi diri kita sendiri di cermin yang kian hari kian menua? Garis-garis halus di wajah, langkah kaki yang mulai melambat, dan rambut yang memutih seringkali dipandang dunia sebagai tanda kerapuhan. Dunia hari ini begitu mendewakan kemudaan, mendewakan kecepatan dan produktivitas. Akibatnya, masa tua seringkali dianggap sebagai beban. Ketika tubuh mulai didera kerapuhan fisik, frailty, dan keterbatasan mulai membelenggu, ada badai batin yang seringkali tidak terlihat. Banyak orang tua di sekitar kita yang diam-diam berbisik dalam sepi, mengalami pengalaman terisolasi. Mereka merasa ditinggalkan oleh zaman yang tergerak terlalu cepat. Saat anak-anak sibuk dunianya, ruang gerak semakin menyempit, benih-benih keputusasaan, hopelessness mulai tumbuh. Muncul pertanyaan yang menyakitkan, apakah aku masih berguna? Untuk apa aku masih hidup di dunia ini? Rasa hampa atau meaninglessness ini bisa menjadi musuh yang lebih kejam daripada penyakit fisik manapun. Menjawab jeritan hati ini, Paus Fransiskus almarhum pernah memberikan teguran keras sekaligus penghiburan yang indah bagi kita semua. Beliau pernah berkata begini, dunia kita seringkali mengabaikan para lansia dalam budaya buang throw away culture yang sangat kejam. Padahal, para lansia bukanlah sisa-sisa masa lalu yang tidak berguna, melainkan akar dari pohon kehidupan kita. Mengabaikan orang tua adalah bentuk bunuh diri bagi sebuah masyarakat, karena tanpa akar tidak akan ada masa depan. Itu yang dikatakan Paus Fransiskus. Di mata Allah, seperti yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus, usia bukanlah masa penurunan nilai hidup. Baginya, para lanjut usia bukanlah beban, melainkan saksi pertama pengharapan dan penjaga ingatan iman kita. Allah menutup pintu hati kita dan menjungkir balikkan cara pandang dunia tersebut. Di mata Allah, usia lanjut bukanlah sebuah kutukan, bukan pula masa penurunan nilai hidup. Baginya, usia lanjut adalah masa berkat dan anugerah yang penuh dengan rahmat tersembunyi. Bagi Allah, para lanjut usia adalah saksi pertama pengharapan. Kita bisa buka dalam kitab suci dalam Amsal bab 16 ayat 31 yang berkata demikian, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Setiap helai rambut putih yang memahkotai kepala para lansia bukanlah tanda kepunahan, melainkan materai kesetiaan. Itu adalah tanda dari jejak-jejak langkah kaki yang telah melewati badai kehidupan, namun tetap memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Mereka adalah perpustakaan iman yang hidup. Dari kerapuhan mereka kita belajar tentang ketangguhan. Dari kesunyian mereka kita belajar tentang kedalaman doa. Mengutip dari teks audiensi Paus Fransiskus, di setiap generasi, orang lanjut usia dapat memberi kita contoh yang sangat dibutuhkan tentang ketekunan dalam doa dan tentang penyerahan diri yang penuh harapan kepada Tuhan. Kehadiran dan teladan hidup para lansia ini sesungguhnya mampu membuka pikiran dan hati kita semua. Mereka menginspirasi kita untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Sebuah masyarakat yang menghormati semua tahapan kehidupan dan menghargai kontribusi setiap anggotanya untuk kebaikan bersama. Ketika dunia menawarkan kepalsuan yang instan, para lansia yang tetap setia pada jalan kebenaran menunjukkan kepada kita apa artinya bertahan, mengasihi dan berharap tanpa syarat. Mereka adalah saksi hidup bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, bahkan sampai masa putih rambutnya. Seperti firman-Nya dalam kitab Yesaya, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Di dalam Yesaya 46 ayat 4. Saudara-saudari, mari kita peluk orang-orang tua di sekitar kita dengan cara pandang Allah. Mari kita kikis rasa kesepian mereka. Katakan kepada mereka bahwa mereka berharga, bahwa doa-doa mereka adalah pilar yang menjaga keluarga kita tetap tegak. Dan bagi Anda yang saat ini berada di usia senja, ketahuilah bahwa Allah memandangmu dengan penuh rasa hormat dan kasih yang mendalam. Masa tuamu adalah mahkota. Semoga kita semua dimampukan untuk melihat keindahan di balik kerapuhan dan menemukan pengharapan yang abadi dalam Tuhan. Amin.